Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar. Coba lihat kiri, kanan, depan, belakang teman-teman kalian. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Seperti biasa, kita sebelum memulai pelajaran harus berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dipimpin oleh Nadia. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Selanjutnya, untuk menciptakan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia, yaitu kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Nabila, silahkan dipimpin jadi dirijen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silahkan Teh. Dan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Teh Nabila. Semuanya silahkan duduk. Selanjutnya, seperti biasa, ada pembacaan quotes untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk hidup. Kali ini pembaca quotes-nya adalah Teh Anissa. Silahkan Teh Anissa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Teh Anissa. Jadilah sang pemimpi yang tangguh, yang selalu bangkit lagi ketika terjatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Teh Anissa sudah membacakan quotes hari ini. Selanjutnya kita ice breaking. Nama ice breaking-nya adalah gajah semut. Jadi nanti kalian bernyanyi seperti ini. Tugasnya bernyanyi ya. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gitu ya. Nanti nyanyi kayak gitu terus. Sama ibu nanti ditunjuk. Misalnya ya. Gajah. Nah nanti harus menjawab. Jadi jawabannya gini. Ketika ibu bilang gajah, kalian bilangnya gajah itu adalah besar. Jadi mulutnya benar. Kan gajah itu besar ya. Besar tapi tangannya kebalikannya. Jadi seperti bilang kecil gitu ya. Jadi gajah besar, semut kecil. Jadi ini untuk mengetes konsentrasi kalian, gitu ya. Kalian cukup duduk saja tapi nyanyi. Kita nyanyi bersama-sama biar tambah happy ya sebelum memulai pembelajaran. Kita mulai. Gajah, gajah, gajah. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut. Iya. Betul ya? Betul. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita review materi. Kemarin kita sudah mempelajari pengertian teks prosedur ya. Setelah itu ada ciri-ciri teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Lagi kan dulu nih. Nanti ada soal dari kuisis sedikit soalnya hanya untuk mereview materi.
Silahkan dibaca, siapkan jawabannya. Kalau sudah ada jawabannya silahkan diangkat. Sudah. Hijau-hijau semua. Udah. Sudah. Jawabannya D. Betul. Betul semua. Tepuk tangan. Selesai. Ini poinnya ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu dengan media yang dipilihnya sendiri, peserta didik mampu menulis teks prosedur sederhana dengan struktur yang sistematis berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Jadi nanti kalian menuliskan sebuah teks prosedur. Pernahkah menemukan langkah-langkah melakukan suatu hal atau menemukan sesuatu gitu? Langkah-langkah melakukan sesuatu? Pernah? Di mana tuh? Tekhiran di mana? Di kemasan. Kemasan apa? Mie instan. Mie instan. Iya, di kemasan mie instan suka ada langkah-langkah untuk memasaknya ya. Apa sih manfaat yang kalian dapatkan setelah membaca informasi tersebut? Kan kalian misalnya tadi Tekhiran itu membaca langkah-langkah di mie instan ya, ada langkah-langkahnya. Manfaat yang dirasakan oleh Tekhiran apa tuh? Kita nggak bingung dalam membuatnya, jadi lebih praktis. Oke, jadi tidak bingung dalam membuatnya, jadi lebih praktis karena menemukan caranya di kemasan mie instan itu ya Tekhiran ya. Kita pembelajaran kali ini ada struktur teks prosedur. Struktur itu berarti hal-hal yang harus ada di teks prosedur dan itu harus urutan. Tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama ada tujuannya ya. Tujuannya itu berarti menjelaskan hal yang ingin dicapai atau dilakukan. Jadi nanti di teks prosedur itu harus ada kalimat pembukanya berisi tujuan. Apa sih yang akan dilakukan? Gitu ya. Terus sebelum tujuan sebenarnya harus ada judul. Masa teks prosedur tidak ada judulnya ya? Jadi harus ada judulnya. Cuma kalau judul tidak dimasukkan ke struktur, tapi tetap harus ada ya. Selanjutnya setelah tujuan ada alat dan bahan. Jadi harus ada alat-alatnya sih, apa aja. Misalnya akan membuat nasi goreng, alatnya apa aja dituliskan, bahannya apa aja. Nah, bedanya alat dan bahan, ada yang tahu? Alat itu peralatan, kalau bahan? Oh, yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Kak Isma. Nah, jadi alat itu, peralatan itu tidak pernah habis. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Berarti kan kalau memasak nasi goreng wajan gitu ya. Wajan kan bisa dipakai berkali-kali. Nah kalau bahan contohnya nasi. Karena kan habis, nantinya kan dimakan ya. Jadi sekali pakai. Itu bahan. Selanjutnya ada langkah-langkah berarti cara-caranya. Langkah-langkah melakukan sesuatunya. Langkah membuat, cara membuat. Yang terakhir adalah penutup atau simpulannya. Misalnya nasi goreng sudah jadi, selamat menikmati. Nah itu penutupnya. Lanjut, langkah menulis teks prosedur. Yang pertama harus menentukan topik atau temanya. Kita akan membuat apa nih? Oh, membuat nasi goreng misalnya. Berarti harus ada apa aja dan sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Kita bisa nyari dari buku, dari internet, dari pengalaman orang lain, dari pengalaman sendiri dan sebagainya. Ditulis tuh informasi yang didapatkan untuk membuat nasi goreng yang enak itu kayak gimana sih? Kadang kan keasinan, kadang kosong dan sebagainya misalnya. Selanjutnya membuat kerangka. Jadi harus kita bikin kerangkanya dulu. Judulnya apa, terus nanti tujuannya apa, alat dan bahan, terus langkah-langkah dan penutup. Tapi secara simpel dulu, baru garis besarnya aja. Yang selanjutnya mengembangkan paragraf. Nah dari kerangka tersebut silahkan dikembangkan. Tadi misalnya tujuannya cuma ingin nasi goreng yang enak. Nah tadi cuma segitu, nanti ditambahin. Ayo kita buat dengan cara yang lebih simpel tapi enak dan sebagainya gitu ya. Dipanjangkan, jadi dikembangkan si paragrafnya. Selesai itu baru menyusun teks prosedur. Jadi disusun dari awal, dari tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan penutup. Terus dievaluasi gitu ya. Dan jadi deh, selesai deh langkah-langkahnya. Selanjutnya ini ada contoh. Nah, untuk membuat teks prosedur, itu kita harus sesuaikan dengan siapa sih sebenarnya yang akan membaca teks prosedurnya. Misalnya, teks prosedur ini buat orang-orang yang suka main sosmed nih, gitu misalnya. Saya akan membuatnya berbentuk infografis. Nah, berarti diginiin, dibikin desain-desain lucu gitu, desain-desain yang bagus membentuk dari Canva misalnya. Nah, ini. Teks prosedur, ini ada judulnya, cara membuat kolak pisang dan ubi ungu, dari ubi ungu. Nah, ini tujuannya, kolak merupakan hidangan khas dan sebagainya ya. Bahan-bahannya, ditempelin gambar-gambar nih. Terus langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah
penutupnya. Ini berbentuk infografik ya. Nah, kalau ini dalam bentuk video. Cara membuat es coklat polos matcha. Tuangkan susu nabila Buat contoh. lalu tuangkan coklat polos matcha yang sudah diaduk tadi. Contoh. Ini contoh ya. Selanjutnya itu udah Ibu bagikan contohnya. Cara membuka WhatsApp atau WA. Nah, boleh dibaca. Ibu minta satu perwakilan untuk membacakan di depan. Silahkan, siapa yang mau? Boleh, silahkan Teh Inai. Tepuk tangan untuk Teh Inai. Berani tampil itu hebat. Silahkan Teh. Cara membuka WhatsApp. Tujuan dari panduan ini adalah untuk memandu Anda dalam membuka WhatsApp di handphone pribadi Anda. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah handphone dan aplikasi WhatsApp. Langkah-langkahnya, buka ponsel Anda. 2. Temukan ikon WhatsApp. Biasanya berwarna hijau dengan logo telepon putih di dalamnya di layar ponsel Anda. 3. Tutup ikon WhatsApp untuk membukanya. 4. Tunggu beberapa saat hingga aplikasi WhatsApp terbuka dan muncul di layar Anda. Anda sekarang telah berhasil membuka WhatsApp dan dapat mulai menggunakan aplikasi untuk mengirim pesan, berbicara dengan teman, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Terima kasih Teteh. Berikan tepuk tangan untuk Teh Inai. Ini tugas untuk kalian nanti. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini memang duduknya sudah berkelompok ya, tapi nanti akan dikelompokkan kembali kan ya. Kalau ini kan pilihan kalian ya duduknya. Ada 3 permasalahan. Jadi nanti harus dipecahkan masalahnya. Kita pembagian kelompok terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pindah tempat, ayo. Jadi kita akan undi LKPD-nya. Ini Ibu tuliskan di sticky note, ada nomor 1, 2, 3. Silahkan semuanya berdiri. Kita bermain dulu, main kereta-keretaan. Berbaris seperti kereta, tangannya kayak gini. Gitu ya. Berbanjar. Tugasnya adalah nanti semua mata kalian merem. Ini tes kejujuran aja, nggak pakai ikat apa untuk penutup mata ya. Jadi tes kejujuran aja nih, nggak boleh buka mata. Jadi harus merem semuanya kecuali yang paling belakang. Yang paling belakang dari setiap kelompok, berarti ini Teh Nafa, Teh Nabila, sama Teh Libi, itu tidak boleh merem. Nah, tugas yang belakang itu untuk memberikan instruksi, mengambil ini. Nanti sama Ibu ditempel, tapi yang lainnya merem, kecuali yang belakang. Yang belakang memberikan instruksi, tapi tidak boleh dengan suara. Silahkan didiskusikan nanti, agar semuanya bisa mendapatkan ini. Ya. Jadi kalau ini udah dipegang sama kelompok 2, jangan dipegang lagi sama kelompok yang lain. Paham tugasnya? Silakan bebas mau kayak gimana caranya. Yang penting semuanya bisa mengambil ini. 1 kelompok 1 lembar. Ini ya. Tanpa suara. Siap ya? Silakan merem. Silakan mulai cari sticky note-nya. Kalau udah dapat boleh buka mata. Oke, kelompok Teh Anissa sudah dapat. Boleh yang udah dapat kembali ke tempat duduknya. 1 kelompok lagi. 1 kelompok lagi. Nah, akhirnya silakan kembali ke tempat duduk. KPD 1 di mana? Itu 1. KPD 2. Ini ya masalahnya. KPD 3 ini ya. Nah, ininya alat-alatnya, medianya barangkali memerlukan. Silakan dibuatnya bebas, misalnya mau menggunakan infografis atau mau menggunakan teks aja atau pakai gambar biar lebih jelas, bebas. Ini pesawat. Nah, pesawat boleh. Kalau butuh penggaris dan lain-lain ada di Ibu. Yang melipat kaos kaki mana? Nah, ini baru ya, bukan bekas. Jangan khawatir. Menemukan di YouTube ya. Cari yang termudah. Nah, bekerja sama karena bekerja kelompok. Mudah. Mau di Canva bikinnya. Nanti kalau sudah presentasi di depan tiap kelompok, ada yang megang karyanya, ada yang menyampaikannya, ada yang melakukannya. Jadi misalnya mengetik, menyampaikan, pertama buka Google Doc, ada yang ngeklik, buka, lanjutnya buka apa. Nah, gitu. Jadi ada yang ngomongnya,
ada yang mempraktikannya, ada yang pegang karyanya. Yang dinilainya strukturnya ada lengkap apa tidak, berurutan tidak, kaidah kebahasannya benar apa enggak. Terus nanti presentasinya dengan bahasa yang bagus tidak, kerjasama atau tidak, dan sebagainya ya. Ibu sambil memantau, melihat keaktifan bekerja samanya. Ya, pakai nama kelompok sesuai di LKPD. Silakan nama kelompoknya boleh, misalnya kelompok apa gitu, kelompok mawar, kelompok apa boleh. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nanti saat teman kalian presentasi di depan, misalnya yang presentasi pertama adalah kelompok 1. Nanti kelompok 2 sama kelompok 3 menilai kelompok 1 kayak gimana. Ini lembar penilaiannya ya. Sini ada. Pendahuluannya ada tidak, bahan alat ada tidak, langkah-langkahnya ada tidak. Terus menurut saya tujuan pembuatan poster, infografik, dan selanjutnya sudah jelas atau belum? Silahkan dipilih emotikonnya di checklist. Ada emotikon kan ya? Nah, itu di checklist. Terus nanti kata-kata penyemangatnya silahkan dituliskan. Sudah semuanya, tinggal satu lagi. Yang sudah saja dulu yang maju ya. Tapi sebelum maju, kita tarik napas dulu. Karena udah bekerja bersama-sama. Kita tarik napas dulu semuanya. Tarik napas. Nah, biar tenang. Silakan mau kelompok 2 dulu. 3 ya. Kelompok 3 dulu atau kelompok 1 dulu yang maju? Bingung. Oke, kalau bingung ada permainan. Bawa pulpen semua? Bawa. Silakan berdiri kelompok. Berapa ini teh? 3. 1 kelompok 3 dan kelompok 1 silakan berdiri semuanya. Keluar dari meja. Keluar dari meja. Silakan pegang pulpen gini. Melingkar sayang. Pegang, pakai telunjuk. Pakai telunjuk. Jangan sampai lepas, nanti kalau ada yang lepas, itu yang maju duluan. Ya, silahkan melingkar. Kayak gini. Sok, melingkar pulpennya. Ini mah nggak usah karena belum. Oh, udah. Oh, ya udah, bareng semuanya deh kalau udah. Jangan sampai lepas. Kalau lepas nanti maju duluan. Silakan turun ke bawah. Kalian turun, jongkok. Jongkok. Terus jongkok terus. Berdiri. Ayo berdiri. Hei, berdiri. Hei, berdiri. Ini yang bertahan, tepuk tangan. Kelompok ini. Berarti kelompok yang maju pertama kelompok 1, yang maju kedua kelompok 3, yang maju ketiga kelompok 2. Silakan kelompok 1 maju pertama. Yang lainnya sambil mengisi penilaian kelompok. Sinyalnya kenapa ya? Ya udah tuh, kalau susah pakai yang laptop ibu aja. Nanti dijelaskan aja, berarti kan kalau ini mah laptop ya sama aja kan, cuma nanti kan di situ tadi teteh nulisnya nyalakan Chromebook ya, kalau ini kan nyalakan laptop. Sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama kelompok kami kelompok 18. Perkenalkan, nama saya Nilai Sawardari. Saya Ibnu Fatima. Saya Nabila Nurulisa. Kami di sini akan mempresentasikan teks prosedur yang berjudul langkah menulis huruf Arab dengan menggunakan Google Docs. Oke. Tujuan, bagi beberapa orang menulis tulisan Arab pada komputer perlu dipelajari karena akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Menulis huruf Arab Ini di komputer atau harusnya di zoom ya. Nah, oke. Lanjutkan deh. mengatur huruf Arab di komputer atau laptop bisa dengan berbagai media. Salah satunya adalah dengan Google Docs. Mau tahu langkahnya? Silakan simak ya. Nah, silahkan dibuka itunya, Google Doc-nya. Sok teh cara-caranya. Dipraktikkan di sini. Yang mempraktikannya siapa? Di sini teh. Alat yang diperlukan adalah Chromebook atau komputer atau laptop, akun belajar atau email beserta password, dan aplikasi Google Form. Terus
Langkah-langkah. Ketika laptop sudah menyala, klik aplikasi Google Chrome, lalu login dengan masukkan akun email beserta passwordnya. Tidak, klik titik 9 yang berada di samping foto profil akun. Bareng mana titik 9? Bareng sayang sama itu. Itu kan klik titik 9. Tadi di mana? Ini mah udah otomatis masuk akun ya, karena ada akun ibunya. Titik 9 mana? Nah, titik 9. Terus gimana teh? Lalu pilih icon box. Klik dan dokumen yang berbentuk tanda plus. Oke. Terus? Nah, setelah dokumen terbuka, lalu klik tulisan file di bagian di atas. Terus? 7, klik tulisan lanjut. Terus? 8, pilih bahasa Abu-Bakar Al-Arabiyah. Terus? 9, klik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu pilihlah tanda ke bawah. Kemudian pilihlah tulisan Arab yang ada gambar keyboard komputernya. Kemudian akan muncul keyboard pada monitor untuk mengetik huruf Arab. Proses pengetikan pun dapat dilakukan. Udah selesai? Tepuk tangan. Ada penutupnya tidak itu? Langsung coba. Oke, luar biasa. Boleh perwakilan kelompok sudah menilai? Coba. Nah, silahkan dibacakan saja teh. Coba kelompok ini bacakan. Penilaian dari kelompok berapa ini? 3. Penilaian dari kelompok 3 untuk kelompok 1 kayak gimana? Untuk pendahuluan sudah ada, bahan dan alat sudah ada, langkah-langkah kegiatan sudah ada. Menurut saya tujuan pembuatan poster. Kayak gimana yang mau ditanya? Senyum atau cemberut atau gimana? Senyum. Senyum, oke, berarti bagus ya kalau senyum. Terus kalimatnya kayak gimana? Bagus apa menyedihkan? Bagus, senyum. Bagus. Terus yang paling disuka dari infografik ya, tadi ini dibuatnya infografik. Sukanya kayak gimana nih? Suka nggak sama infografiknya? Misalnya perpaduan warnanya atau tulisannya atau apanya? Suka gambarnya. Suka gambarnya. Oke, terus yang perlu diperbaiki ada nggak? Enggak, sudah. Sudah cukup. Kata penyemangatnya gimana? Kata-kata penyemangatnya, semangat selalu untuk menghasilkan karya. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali. Terima kasih. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok. Silakan. Cara melihat kaos kaki supaya rapi. Seorang muslimah yang harus dipakai kemanapun. Dan kalau perpergian yang cukup lama tentunya harus membawa kaos kaki ganti yang cukup banyak. Namun bagaimana caranya melipat kaos kaki agar tidak berantakan dan terpisah-pisah antar kaos kaki kanan dan kiri? Mau tahu caranya? Ayo disimak. Alat yang diperlukan sepasang kaos kaki. Langkah-langkahnya yang ke-1 yaitu tumbuk memanjang sepasang kaos kaki. Oke, memanjang. Lalu yang kedua, gulung kaos kaki dari bagian ujung yang tertutup. Lalu yang ketiga, masukkan gulungan tersebut ke bagian ujung kaos kaki yang terbuka. 4. Jadilah lipatan kaos kaki yang rapi tanpa bercecer. Penutupnya, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Lipas kaos kaki rapi dan anti ribet. Siapa umpan dari kelompok ini? Bagaimana melipat kaos kaki ini? Apakah mudah ditirukan atau tidak? Boleh ditirukan? Oke. Kalau menurut kelompok ini, strukturnya sudah ada tuh. Tadi kan ada pendahuluan, ada tujuannya apa enggak? Ada langkah-langkah, ada alat bahannya enggak? Ada langkah-langkah enggak? Ada bentuknya enggak? Semuanya sudah lengkap? Oke, tepuk tangan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok ini, silakan. Saya membuat pesawat terbang dari kertas. Pesawat terbang dari kertas merupakan permainan alternatif untuk anak-anak yang mudah dibuat serta murah harganya. Karena hanya membutuhkan sebuah kertas saja.
Mau tahu cara membuatnya dan cara memainkannya? Ayo ikuti langkahnya ya. Coba. Yang pertama, lipat kertas itu menjadi dua. Kemudian lipat bagian atas kertas tersebut menjadi segitiga. Lalu lipat kertas itu ke bawah bagian segitiga. Terus yang keempat, ulang kembali dari cara yang awal seperti melipat segitiga. Lalu seperti yang kembali lagi lipat ke bawah. Terus? Maksudnya lipat ke belakang. Oke. Lalu lipat di sisi-sisi pesawat. Wow. Terus? Sesudah lipat seperti mana dan kembali, akhirnya pesawat pun terbang. Coba terbangkan, bisa nggak? Wih, oh. Luar biasa. Tinggal yang memberikan umpan balik dari sebelah sana. Bagaimana nih cara membuat pesawatnya? Strukturnya sudah bagus belum? Strukturnya bagus, mudah dipahami nggak teh? Oke, terima kasih kelompok berapa itu? Kelompok 2, tepuk tangan. Sekarang karyanya, kecuali yang itu kan tadi pakai Canva ya. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran di print ya, nanti ditempelkan. Nah, karena ini sudah ada, silahkan tempelkan teh. Tempelkan di karya kita Zona Mapel Bahasa Indonesia. Akan memberikan umpan balik untuk semua kelompok. Tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah bagus semua ya. Strukturnya sudah lengkap, bahasanya sudah bisa dipahami. Udah cocok ditempel di mading, ditempel di kelas. Bahkan yang tadi yang bikin di Canva itu udah cocok di share di sosmed ya, biar bermanfaat untuk orang lain. Di share juga ya teh, yang di Canva tadi di share di sosmed ya, di Instagram boleh. Selanjutnya ada soal evaluasi pemahaman tentang struktur dan langkah. Boleh dikerjakan. Dikerjakan teh. Kerjakan silahkan sejelas-jelasnya. Sudah selesai ya? Ini bisa dikumpulkan. Mantap. Itu Ibu sudah bagikan sticky note. Silahkan tuliskan bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar teks prosedur. Silahkan tuliskan. Terus tempelkan di depan. Ini jawabannya ada yang jelas banget. Ini panjang banget kalimatnya. Paragrafnya. Ada yang simple tapi cukup jelas. Menjelaskan apa itu tujuan, apa itu alat dan bahan, dan sebagainya. Bervariasi. Kalau sudah silahkan ditempelkan di sini, di papan tulis silahkan. Pakai emoticon. Senang, seru. Oke, senang, mudah dipahami materinya. Masya Allah. Ini punya siapa nih? Bahagia banget. Oke, Teh Libi. Boleh diceritakan alasannya kenapa bahagia banget. Silahkan Teh. Berdiri Teh. Pertemuan sekarang sangat bahagia banget karena pelajarannya mudah dipahami, banyak ice breakingnya juga, banyak permainan juga, jadi ya gak terlalu mumet buat belajarnya. Oke, terima kasih Teh Libi. Tepuk tangan untuk Teh Libi. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tadi ada struktur teks prosedur ya. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Langkah penutup. Kalau langkah menulis teks prosedur, yang pertama menentukan topik, kedua mengumpulkan informasi, ketiga membuat kerangka, keempat mengembangkan paragraf, kelima menyusun teks prosedur. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih ya. Setelah mempelajari teks prosedur, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ada sertifikat penghargaan untuk kelompok yang terbaik. Dan kelompok terbaik adalah kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Diterima. Silakan dipimpin berdoa. Tadi yang mimpin Teh Nadia. Silakan boleh Teh Nadia lagi. Udah penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pulang.